tentang sosial. Bahas tentang media sosial. Sosial media. Media sosial. Media sosial. Tentang media sosial. Media sosial yang saya punya ada WhatsApp, Instagram, dan TikTok sama Twitter. Cuma 2 sih, Instagram dan TikTok. Instagram, WhatsApp, Facebook, sama TikTok. WA, Instagram, TikTok. WA sama TikTok aja. Bola palingan. Media sosial. Media sosial. Oh, IG, WA, Twitter, X, apa lagi ya? Udah itu aja. TikTok, Instagram. Kayaknya itu aja deh. TikTok, WA, Telegram, terus di Twitter. Itu. Kalau media sosial paling WhatsApp, terus TikTok tuh termasuk nggak? Masuk juga kan. Sama Discord. Instagram ada tapi jarang kepake sih. Instagram, TikTok, X atau Twitter, terus udah sih kayak gitu aja. Instagram, Twitter, terus sama YouTube aja mungkin. Mungkin Instagram, TikTok, WhatsApp, terus Twitter juga. Apa aja yang sering kamu pakai? Yang sering saya pakai itu biasanya Instagram. TikTok sih. Mungkin Facebook, Kak. Paling sering, dua-duanya sering sih. Instagram. Kayaknya TikTok sih. Soalnya kan lebih sering scroll kalau gabung. TikTok sama Instagram. WA sama TikTok sama Discord. Instagram, Twitter. TikTok. Berapa lama dalam sehari dalam pemakaian media sosial yang kamu biasa pakai? Nggak terlalu lama sih, palingan kayak 30 menit, 35 menit gitu, cuman kayak nge-scroll doang. Sekitar 2-3 jam lah. Kalau sekarang udah berhenti sosmed apa aja, Kak? Kayak Instagram, Facebook, atau TikTok itu udah nggak ngebuka. Jadi udah nekankan sama diri sendiri, kalau misalnya nggak ada hal penting yang mau dicari di Facebook atau nggak ada hal yang penting di Instagram, nggak bakal ngebuka, Kak. Jadi sekarang mungkin cuma 15 menit sehari. 2-3 jam. Kata aku dihitung bang. 2 jam paling minim lah. Kalau TikTok kayaknya kalau pernah lihat itu 3 jam, paling lama 4 jam. Kalau WA sih sama Discord tuh biasa. Kira-kira kan berapa jam ya? 10 jam mungkin. Mungkin sekitar 5 atau 6 mungkin. Bisa nyampe 2 jam. Jujur bisa seharian sih. Dari pemakaian sosmed yang selama ini kamu pakai, apa manfaat yang kamu rasakan? Manfaatnya bisa tahu di daerah lain lah, kayak misalnya pemberitahuan media-media lain memberitahukan berita-berita. Sebenarnya saya main sosmed itu lebih ke cari hiburan aja sih. Jadi yang paling sering saya dapatkan ya hiburan. Kalau manfaatnya sekarang sosmed cuman ulun jadikan tempat buat kayak info buat dapat rezeki dari situ, terus info lain tentang hal-hal kayak berita sekitar Banjarbaru dan berita tentang sekolah juga, konten-konten tentang sekolah. Itu aja, Kak. Manfaatnya kalau WA ya, itu cuman di WA sih manfaatnya mungkin. Kalau di TikTok kan kebanyakan hal-hal yang masuk dari informasi di TikTok itu ke kita kebanyakan bukan hal yang positif, kebanyakan itu hal yang negatif dan juga membuang waktu-waktu kita. Kalau di WA ya hal positifnya cuman paling informasi penting yang kita butuhkan sehari-hari lah. Menambah wawasan, nambah ilmu lah. Lihat tutorial kan. Ya tentang desain, terus pengetahuan bahasa Inggris.
saya kan sering bergaul sama orang luar gitu yang beda pulau gitu dalam satu grup di WA sama Discord tuh. Jadi sering main bareng gitu tiap hari lah. Jadi teman saya tuh banyak di situ semua. Ada lagi nggak manfaat? Apa ya? Dari teman-teman saya tuh bisa belajar banyak hal gitu. Dari mereka ngajarin saya sampai saya ngajarin mereka. Contohnya kayak kita bisa mengekspresiin diri lewat konten-konten yang kita bagiin di media sosialnya. Bisa dapat informasi lebih update ya, karena Twitter itu kalau berita di situ cepet banget update ya. Jadi bisa langsung jadi trending topik di situ. Lebih ke buat motivasi sih Kak. Banyak yang bisa diambil dari media sosial. Ada nggak dampak negatif yang kamu rasain selama pemakaian sosmed? Dampak negatifnya ada sih, kayak mungkin kayak ada orang yang suka menghujat-hujat gitu, memberi komentar negatif, sama ada foto yang tidak layak dilihat gitu. Kan nggak semua di sosmed itu baik kan ya, pasti ada hal negatif. Contohnya kayak provokator atau hoax segala macam pasti ada. Kalau dulu dampak negatifnya tuh terlena Kak. Jadi kayak main sosmed itu sampai berjam-jam, sampai lupa waktu, lupa ngerjain tugas, lupa ngerjain apapun, kayak kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi mending milih main sosmed. Dan sekarang udah nggak main sosmed lagi, kayak berlama-lama berjam-jam terlena gitu enggak. Itu sih dampak negatifnya. Semisal kita terlalu asik chatan sama kawan mungkin atau pacar atau siapa gitu kan, itu ngebuang waktu sih dan kurang bermanfaat. Bawaan pandiran, jadi kata-kata kasar gitu. Dampak negatifnya mungkin membuat kita jadi lupa waktu kan, karena keasikan scroll video TikToknya itu. Jadi mungkin itu dampaknya. Biasanya paling video kayak pakai kata kasar, bisu kekerasan. Paling dampak negatifnya cuma ada yang toksik gitu rasanya. Namanya aja teman pasti ada yang toksik. Misalnya kayak bisa jadi misalnya kayak di cyberbullying tahu gitu, nah gitu. Itu negatifnya. Beberapa pengguna ya, nggak semuanya. Netizen rata-rata di Twitter itu cepat kebawa emosi kalau misalnya lagi ngebahas suatu topik tuh bawaannya jadinya kayak ngeluar gitu, jadi pada kelahi gitu. Kecanduan. Jadi kayak ngebuang waktu juga sih Kak. Seharusnya bisa dipakai buat waktu yang lebih produktif, ini malah buat media sosial gitu. Dari pemakaian sosmed selama ini nih, lebih banyaknya kamu mendapatkan yang positif atau negatifnya? 70% positif, 30% negatif. 70% positif itu saya dapatkan kayak misalnya ilmu-ilmu, bukan ilmu sih, kayak berita sosial kayak demo Shopee pengen ditutup, Tanah Abang pengen menutup media sosial lain, e-commerce lain. Negatifnya kayak melihat pergaulan bebas. 50-50 sih, kadang ya gitu lah, 50-50 ya, ada baik ada buruknya. Kalau dulu banyak negatifnya, soalnya dulu lu makanya buat kayak main hiburan kayak gitu, nah cari-cari hiburan yang itu terlena lah, jadi jarang ngerjain apa, nggak produktif, berjam-jam cuman megangin HP doang, rebahan. Nah kalau sekarang lebih banyak positifnya karena HP nggak dipegang terus. Kalau megang HP itu buat cari sesuatu, kayak lagi ditelepon orang atau lagi ada kepentingan pengen cari tahu apa gitu. Kalau enggak bakal megang HP. Itu ketentuan buat diri sendiri, kayak aturan yang ulun bikin buat diri sendiri gitu. Gak main sosmed lagi.
negatif sih. Kebanyakan dampak negatifnya, soalnya bener-bener ngebuang waktu. Positif. Boleh ceritain apa dampak positif yang banyak kamu rasain itu tadi? Ya menambah ilmu dalam desain grafis gitu. Udah itu aja sih. Kalau aku lebih banyak dampak positifnya, soalnya biasa banyak informasi juga kan yang aku dapat dari TikTok itu. Keduanya Kenapa? Sebutkan. kayak mengubah pemikiran, dampak negatifnya. Kalau yang baik kan paling nambah ilmu lah. Emang pola hidup yang baik. Positifnya Kenapa? karena dari media sosial tuh saya bisa bertemu dengan orang di luar, banyak teman, dan bisa banyak bermain dengan mereka gitu. Jadi di rumah tuh gak cuma diam aja. Positif. Karena kayak satu menghibur juga, terus apa ya, menghibur, dapat inspirasi, motivasi dan lain-lain gitu. Positifnya. Selain di Twitter itu, selain tentang berita yang cepat update, kebetulan aku juga suka baca cerita gitu. Jadi di Twitter kan banyak tweet dari cerita orang yang sharing-sharing gitu. Jadi bisa nambah pengetahuan juga. Negatif sih. Kenapa? Coba jelasin. Mungkin dari pengaruh juga dari media sosialnya. Contohnya misal kayak bisa mempengaruhi suasana hati gitu loh Kak. Misalnya saya buka TikTok nih, terus isinya tuh pasti sedih-sedih, jadi ikut sedih gitu. Ada nggak pesan buat diri kamu atau orang lain dalam pemakaian media sosial tuh kayak gimana harusnya? Pesan saya buat teman-teman sih, gunakan waktu sebaik mungkin, dan juga kita bisa menjual waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan juga masa depan kita. Misalnya kita membuang waktu kita untuk bekerja, ambil aja lah hal-hal positif di WA atau TikTok, Instagram maupun media sosial lain. Yang penting kita itu nggak terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial tersebut. Bijak aja makanya. Jangan salah gunakan. Pesan buat aku mungkin lebih diperhatikan dalam scroll atau buka sosial media supaya nggak terlalu membuang-buang waktu. Itu aja sih mungkin. Era sosial media itu dengan baik dan bijak, dan termakan omongan orang yang ada di sosial media. Kalau dalam media sosial mungkin pesan saya tuh lebih banyak mencari teman, karena teman tuh bisa lah membantu walaupun di luar pulau, walaupun jauh gitu. Dalam media sosial tuh bisa membantu kita dalam sesuatu gitu. Harus pintar-pintar filter konten-konten yang dibagiin di media sosial buat kita nggak kena dampak negatifnya gitu. Gunakan media sosial dengan bijak. Kalau mau ngepost sesuatu itu atau mengetik sesuatu tuh dipikirin lagi, karena dari pengalaman pribadi ya pernah salah ngepost sesuatu terus jadi rame gitu. Jadi hati-hati aja kalau mau ngepost sesuatu. Terus nggak harus semua juga dipost di media sosial. Mungkin misalnya kayak lebih diatur lagi waktu buat megang media sosial itu, sama dipakainya tuh buat lebih